Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Ayu, NIM 12240200158. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Etika Dakwah yang diampu oleh Ibu Dr. Umi Halwati, SOSI MAG. Baik, untuk soal yang pertama itu sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Baik, untuk jawaban saya ialah bahwa seorang dai itu harus memiliki kompetensi dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah, yang mana kompetensi itu merupakan standar minimal yang mencakup pengetahuan, pernyataan, perilaku, dan keterampilan dalam dunia dakwah. Sedangkan profesionalisme adalah tingkah laku, kepakaran, atau kualitas dari seseorang yang profesional. Lalu, dasar profesionalisme itu dalam berdakwah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnu tastakbir wa lirabbika fasbir. Al-ayah Shadaqallahul Azim, yang mana artinya, hai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Nah, dari ayat di atas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa seorang dai dalam berdakwah itu harus memiliki beberapa kompetensi, di antaranya yang pertama pemberani dan rajin. Yang keduanya bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Yang ketiga memiliki nilai ketauhidan yang tinggi. Yang keempat memakai pakaian yang bersih. Yang kelima, memiliki marwah yang kuat. Yang keenam, ikhlas. Dan yang terakhir, sabar. Adapun menurut Hasan dijelaskan di dalam jurnal yang berjudul Profesionalisme Kerja Dai halaman 42, beliau menjelaskan bahwa seorang dai itu harus memiliki beberapa kompetensi, di antaranya yang pertama beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yang kedua berilmu pengetahuan luas seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu sosial pendukung seperti ilmu psikologi, sosiologi, dan komunikasi. Yang ketiganya ada berkepribadian atau berakhlakul karimah. Yang keempat, memiliki keterampilan mengurus kebutuhan masyarakat maupun terampil menguasai media dakwah. Dan yang terakhir, memiliki penampilan yang baik, sederhana, dan berwibawa. Soal yang kedua, mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme? Jawabannya, ekstremisme Islam itu mengarah pada radikalisme karena adanya interpretasi yang sempit dan eksklusif terhadap ajaran agama Islam. Yang mana eksklusif di sini itu ialah sikap yang memandang bahwa keyakinan, pandangan pikiran, dan diri Islam sendirilah yang paling benar. Sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut agama lain itu salah, sesat, dan harus dijauhi. Ekstremisme dalam Islam biasanya muncul dari pandangan literal. Pandangan literal itu ialah seseorang itu menafsirkan tafsir atau menafsirkan Al-Quran itu secara harfiah saja, tetapi dia itu tidak menafsirkan secara kontekstual. Nah, lalu orang yang ekstremisme itu kaku terhadap teks-teks agama seperti Al-Quran dan hadis, tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan sosial. Terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi ekstremisme Islam, di antaranya yang pertama itu ada kesalahan penafsiran. Nah,
Ekstremisme ini cenderung menafsirkan ayat-ayat agama secara harfiah tanpa mengacu pada nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan perdamaian. Contohnya, kaum ekstremisme ini selalu menyebutkan ayat-ayat tentang perang seringkali diambil di luar konteks sejarahnya. Lalu poin yang kedua itu ada kekecewaan sosial dan politik. Nah, ketidakadilan sosial, marginalisasi, dan kolonialisasi sejarah yang panjang sering dijadikan alasan oleh kelompok ekstremis untuk membenarkan tindakan radikal sebagai perlawanan terhadap musuh Islam. Lalu yang ketiganya ada doktrin ideologis. Kalau doktrin ideologis ini ialah di mana kelompok-kelompok radikal itu sering menggunakan retorika agama untuk merekrut anggota baru, yang mana mereka itu menciptakan narasi bahwa tindakan kekerasan adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan atau jihad. Dan yang keempatnya itu ada kurangnya pemahaman agama yang komprehensif. Nah, kurangnya pendidikan agama yang inklusif dan mendalam seringkali membuat ekstremisme ini lebih mudah dipengaruhi oleh pandangan ekstrim. Faktor kelima yang mempengaruhi ekstremisme Islam itu ialah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini salah satunya ada intervensi asing, konflik geopolitik, dan propaganda juga memicu radikalisasi dengan menciptakan rasa ketidakadilan global yang dikapitalisasi oleh kelompok ekstremis. Nah, radikalisme ini merupakan manifestasi dari ekstremisme yang ditandai oleh tindakan agresif, intoleransi, dan bahkan kekerasan terhadap kelompok lain yang dianggap bertentangan dengan keyakinan mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan kedamaian dan keadilan. Adapun mengenai Islam moderat itu merupakan pendekatan terhadap ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan penyesuaian dengan dinamika kehidupan modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip inti agama. Nah, di sini juga terdapat beberapa karakteristik Islam moderat, di antaranya yang pertama itu ada keseimbangan atau tawazun. Nah, yang dimaksud dengan keseimbangan atau tawazun di sini ialah Islam moderat memadukan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi serta menekankan keharmonisan antara individu dan masyarakat. Poin yang keduanya ada toleransi atau tasamuh. Nah, Islam moderat mengakui keragaman sebagai bagian dari sunatullah atau hukum alam dan mendorong sikap saling menghormati antar umat manusia, termasuk terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Untuk poin yang ketiganya ada penolakan terhadap kekerasan. Nah, Islam moderat menolak penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian damai. Untuk poin yang keempat, ada pemahaman kontekstual terhadap teks agama. Ini yang membedakan antara Islam moderat dengan ekstremisme Islam, yang mana mereka itu menafsirkan Quran itu sangat berbeda ya. Kalau Islam moderat itu secara kontekstual, tetapi kalau Islam yang ekstremisme itu menafsirkan Al-Quran secara secara tulisannya saja, seperti itu. Untuk poin yang kelima itu ada wasatiyah, yang mana wasatiyah ini tidak membedakan manusia dari sudut pandang pribadi. Jadi kita itu tidak menilai manusia, tidak membeda-bedakan mau itu profesinya. Untuk soal yang ketiga, jelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Baik, di sini saya akan menjawab mengenai tarif dakwah. Nah, pemberian tarif untuk dakwah dalam konteks tertentu memang menjadi topik yang kontroversial dan sering menimbulkan perdebatan. Nah, di sini juga para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai masalah penarifan jasa dakwah.
paling tidak terbagi menjadi 3 kelompok di antaranya. Yang pertama, mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi ini berpendapat bahwa memungut imbalan dalam berdakwah hukumnya haram mutlak, baik ada perjanjian sebelumnya ataupun tidak. Untuk yang kedua ada Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Kedua imam ini berpendapat bahwa membolehkan memungut biaya atau imbalan dalam berdakwah dalam menyebarkan ajaran agama Islam, baik ada perjanjian sebelumnya maupun tidak. Dan yang ketiga itu ada Hasan al-Basri, Ibnu Sirin, dan Al-Syaibi. Nah, mereka berpendapat bahwa hukum memungut bayaran dalam berdakwah akan tetapi harus diadakan perjanjian terlebih dahulu. Jadi itu boleh ya, intinya maksudnya itu boleh memungut biaya atau adanya tarif dakwah. Nah, dari ketiga pendapat tersebut, menurut saya tarif dalam berdakwah itu dibolehkan, boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai mematok harga terhadap dakwah yang kita lakukan. Tarif dakwah itu boleh kita menerimanya seperti untuk mengganti biaya operasional dakwah atau sebagai kompensasi atas waktu dan usaha yang dikeluarkan. Namun, harus selalu didasarkan pada prinsip keikhlasan dan tidak mengubah tujuan dakwah itu sendiri. Nah, kalau kita mentarifnya, berarti kita, maksudnya mentarif di sini itu ialah apa ya? Ada nominalnya gitu. Kita itu berarti telah menjadikan dakwah sebagai pekerjaan untuk mencari uang gitu. Nah, yang mana kan dakwah itu seharusnya tetap menjadi kewajiban agama yang dilaksanakan dengan niat murni dan tidak dimotivasi oleh keuntungan finansial. Karena dakwah itu merupakan kewajiban bagi semua orang gitu. Nah, agar dakwah yang dilakukan tidak menjadi profesi atau penghasilan utama, maka perlu bagi seorang pendakwah itu memiliki pekerjaan lain yang dijadikan penghasilan untuknya. Untuk soal yang keempat, bagaimana etika humor dalam dakwah? Jawaban saya ialah humor dalam penyampaian pesan dakwah memang dibutuhkan oleh seorang pendakwah. Namun, ketika kita berdakwah, jangan sampai terlalu banyak humor daripada pesan dakwahnya. Karena humor juga memiliki batasan tertentu untuk menjaga kesopanan, relevansi, dan konsistensi dengan ajaran agama. Lalu humor juga digunakan hanya sebagai selingan ketika kita berdakwah agar dakwah yang kita sampaikan itu tidak membosankan. Nah, tetapi jangan sampai kita menggantikan tujuan dakwah kita dengan humor tersebut. Lalu, humor yang kita sampaikan pun tidak boleh mengandung unsur penghinaan terhadap sara, kebohongan, dan pornografi. Nah, ketika kita menyampaikan humor, kita harus memperhatikan tempat yang cocok untuk menyampaikan humor tersebut. Nah, di sini juga terdapat beberapa tempat yang tidak tepat untuk menyampaikan humor, di antaranya ketika kita menyampaikan pembukaan dalam dakwah atau mukadimah. Yang keduanya itu ketika kita membaca pembacaan sholawat. Dan yang ketiganya itu dalam kesimpulan, keempatnya dalam pembacaan doa. Itu tempat yang tidak diperbolehkan kita menyelipkan humor. Karena tempat itu adalah tempat yang disebut disebut itu sedang fokus seperti itu. Baik, untuk nomor 5 bagian A, deskripsikan sosok dan gaya berdakwah salah satu dai di tanah air. Di sini saya akan menjelaskan sosok dan gaya berdakwah Ustazah Syifa Nur Fadilah. Nah, Ustazah Syifa Nur Fadilah ini merupakan seorang pendakwah perempuan dan konten kreator dari berbagai platform, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Nah, saat ini namanya selalu menjadi pengisi di berbagai program dakwah di televisi. Nah, masih
tergolong usia yang cukup muda. Ustazah Syifa Nurfadila ini lahir di Kota Bogor pada tanggal 14 September tahun 1995. Nah, saat ini Ustazah Syifa Nurfadila ini telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya, Magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum Keluarga. Nah, sejak kecil, Ustazah Syifa Nurfadila ini telah mengenyam pendidikan yang berbau Islami. Nah, beliau itu pernah sekolah di Madrasah Ibtidaiyah. Madrasah Ibtidaiyah ini sama dengan sekolah dasar atau SD. Nah, lalu dilanjutkan ke pesantren Darul Rahman Kiai Haji Syukron Makmun Jakarta. Tetapi di sini beliau hanya bersekolah 1 tahun. Nah, pendidikannya dilanjut ke Pondok Pesantren Awaliyah Al-Asiyah Bogor. Nah, di tempat inilah beliau menggali ilmu agama dan memahami kitab kuning. Ustazah Syifa Nurfadila ini menggunakan nada yang bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan humor yang sehat. Nah, Ustazah Syifa Nurfadila itu mengawali karirnya sebagai dai. Awal mulanya itu mengikuti ajang dai muda pilihan Antv pada tahun 2011. Sejak saat itu, beliau aktif untuk mengisi ceramah di berbagai program dakwah televisi. Di antaranya ada Islam Itu Indah yang ada di Trans TV, lalu ada Cahaya Hati, iNews, TV Damai Indonesiaku yang ada di TV One. Nah, teman-teman, selain dakwah di televisi juga, beliau aktif mengisi kajian majelis taklim dan menjadi konten kreator dakwah di berbagai platform. Gaya berdakwah Ustazah Syifa Nurfadila itu dapat dilihat dari beberapa hal seperti gaya bahasa, nada, dan retorika yang disampaikannya. Untuk gaya bahasa, Ustazah Syifa lebih sering menggunakan gaya bahasa yang dapat dipahami oleh para mad'u. Dan yang berkaitan dengan nada, Ustazah Syifa itu menyampaikan pesan dakwah itu dengan nada yang sederhana. Baik, ada juga ketika menyampaikan pesan dakwah itu nadanya juga ada menengah dan kadang tinggi juga. Untuk retorika dakwahnya, Ustazah Syifa ini menyampaikan dakwah berdasarkan segmentasi mad'unya. Jadi disesuaikan dengan para mad'u, apakah mad'u tersebut sudah kalangan orang tua ataupun anak muda. Nah, dalam retorikanya juga, Ustazah Syifa selalu memperhatikan dalil nakli dan akli. Beliau suka menyelipkan pembahasan atau pengertian pembahasan dalam kitab kuning seperti kitab Fathul Qorib, Nasaihul Ibad, dan lain sebagainya. Dan sudah jelas juga ya bahwa Ustazah Syifa dalam menyampaikan dakwanya itu beliau tanpa melihat teks. Dan yang uniknya juga beliau itu selalu memperhatikan mimik dan gerak tubuhnya. Nah, teman-teman, Ustazah Syifa ini terkenalnya itu sering menyampaikan pesan dakwah tentang rumah tangga. Tetapi perlu diketahui juga bahwa beliau itu menyampaikan berbagai permasalahan dalam dakwahnya. Jadi tidak hanya dalam pesan rumah tangga, dalam pengertian rumah tangga saja. Untuk soal kelima bagian B, apa yang saudara lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Insya Allah kontribusi yang saya akan bangun dalam etika dakwah itu terdapat beberapa poin. Yang pertama itu ada peningkatan pemahaman agama, yang mana insya Allah saya akan menggali lebih dalam lagi ilmu-ilmu agama, baik di dalam kursi perkuliahan ataupun di pesantren. Nah, yang kedua itu ialah mempelajari adab dan akhlak dalam berdakwah. Yang ketiganya memberikan keteladanan. Sedikit ataupun besar, insya Allah saya akan berusaha untuk memberikan keteladanan yang baik kepada setiap orang. Lalu yang keempatnya itu ada menghormati keberagaman. Dan yang kelima akan membangun dialog yang santun dengan mad'u. Mungkin sekian
jawaban yang bisa saya berikan untuk soal ujian akhir semester ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.